aku untuk berkolaborasi bareng dan untuk sharing juga ke teman-teman. Benar-benar senang banget bisa punya kesempatan buat sharing-sharing. Kelas ini diperuntukkan untuk teman-teman yang baru mau mulai bikin konten ataupun sudah bikin konten, tapi bingung kok growth-nya lambat ya gitu. Nah, semoga nantinya teman-teman bisa dapat sebuah solusi atau dapat sebuah cara baru gimana nih supaya bisa grow. Nah, semoga kelas ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih banyak dan semoga enjoy juga ya sama materinya. Sebelumnya aku izin perkenalkan diri dulu. Nama aku Laras Bening Jiwani. Biasa dari Laras tuh dipanggil Ayas, terus dari Bening Jiwani biasa dipanggil Benji atau Bening. Jadi aku punya banyak nama panggilan sebenarnya. Bahkan karena nama username aku bumbu.kentang ya, jadinya banyak yang manggil kentang juga gitu di kolom komentar. Nggak apa-apa banget. Boleh panggil aku apa aja. Asal nggak panggil gajah, soalnya udah jadi panggilannya Tulus. Nggak lucu, oke. Jadi bebas teman-teman mau manggil apa aja. Dan kalau teman-teman mungkin ada yang penasaran kenapa sih pakai nama bumbu.kentang, sebenarnya itu adalah persona yang pengen aku tunjukin. Nanti akan aku ada sedikit cerita juga di materi ini tentang persona itu. Jadi persona yang ingin ditunjukin seperti apa nanti aku akan cerita juga. Aku ini ngapain sih? Aku siapa? Jadi aku adalah seorang content creator yang bikin short video berupa animasi pendek tentang kehidupan sehari-hari dan juga perkucingan ya, karena kehidupan sehari-hari aku pribadi tuh nggak jauh dari perkucingan gitu. Dan aku juga seorang illustrator. Aku bikin stylenya chibi ya, chibi portraits, dan suka gambar binatang juga karena aku suka banget sama hewan. Dan aku juga nerima collaboration dan commission, baik itu untuk personal maupun commercial. Jadi teman-teman kalau misalkan ada kebutuhan apapun dalam hal ilustrasi, boleh banget just hit me up on my Instagram. Aku juga di TikTok ya, teman-teman bisa lihat konten-konten aku di TikTok juga. Gitu. Nah, sebelum kita ngomongin nyari ide nih dan bikin konten, kayaknya kita perlu deh tahu dulu emangnya content creation itu apa sebenarnya. Jadi, content creation itu kan sebenarnya proses membuat konten ya, yang mana sekarang itu kalau kita dengar kata konten, asosiasi kita tuh langsung ke video, ke short video gitu. Padahal nih sebenarnya definisi konten itu luas banget teman-teman. Yang dibilang konten itu bisa jadi semua media yang kita lihat sehari-harinya itu bisa disebut konten. Yang kita konsumsi sehari-hari, media itu. Jadi bisa jadi yang berupa poster, infografis, bahkan slide presentasi kayak gini, atau yang berupa berita, teks, audio, podcast, dan lain sebagainya, itu semua tuh bisa disebut konten. Nah, tapi karena yang sedang aku tekuni adalah video, khususnya short video ya, short video untuk sosial media, maka aku izin di kelas ini, aku akan menyempitkan definisi konten jadi konten short video. Nah, kenapa sih short video itu powerful banget? Apa yang membuat dia tuh worth it untuk kita pelajari gitu kan sebenarnya. Mungkin kita bisa look back dari perkembangan si short video itu sendiri. Ini menurut aku penting nih untuk teman-teman tahu supaya kita bisa merancang konten yang sesuai gitu. Jadi kalau kita look back, itu di awal tuh tahun 2013 ada Vine, kalau teman-teman pernah familiar. Jadi dia itu yang kalau kata anak K-pop ya, paved the way gitu. Jadi dia yang mulai nih format short video ini cuma 6 detik aja dia nyediainnya, dan itu looping ya teman-teman. Dan dia itu langsung booming pada saat itu. Akan tetapi sayangnya dia kalah bersaing dan dia harus tutup di tahun 2017. Nah, terus tahun 2014 tuh ada aplikasi Musical.ly. Nah, ini teman-teman mungkin ada ya yang udah pernah mainan Musical.ly nih. Kalau di Musical.ly itu lebih ke konten lip sync ya, teman-teman. Dan itu sampai 16 detik dia nyediainnya. Nah, dia itu adalah salah satu dia yang mulai konsep untuk konsep sound. Jadi, pakai satu sound untuk bareng-bareng kreator manapun boleh pakai satu sound ini dengan satu konsep tertentu gitu ya. Itu sih Musical.ly yang mulai. Dan kemudian kalau teman-teman tahu juga ada aplikasi namanya Douyin. Si Douyin ini kemudian dikawinin nih sama Musical.ly. Dikawinin oleh sebuah perusahaan yang namanya ByteDance. Dikawinin tuh. Terus jadilah TikTok yang dirilis secara worldwide di tahun 2018.
TikTok ini seperti yang teman-teman tahu adalah si paling sensasi global ya. Ternyata pertumbuhan dia itu pesat banget. Bahkan dia itu naik 800-an juta pengguna di masa pandemi ya. Dan sekarang itu dia tercatat sudah lebih dari 1 miliar pengguna. Hampir ngejar Instagram di 1,3 miliar pengguna. Padahal Instagram itu rilisnya tahun 2010. 8 tahun sebelum TikTok, tapi growth-nya tuh udah mau nyamain gitu si TikTok. Makanya kenapa dibilang perkembangannya tuh satu-satu banget gitu. Nah, bahkan karena perkembangannya si TikTok ini, tahun 2020 sampai 2021, itu media sosial yang udah lebih dulu populer, itu pada nggak mau kalah nih, pada bikin juga fitur short video kan. Jadinya itu udah membuktikan kalau betapa pengguna sosial media itu menerima dengan sangat baik format short video ini. Dan penting banget untuk teman-teman yang mungkin ingin menggunakan sosial media untuk tujuan tertentu, misalkan untuk self branding atau ingin punya sesuatu yang ingin dijual gitu ya, punya branding gitu, untuk mengetahui gimana cara mainnya short video ini, karena diprediksikan short video kedepannya bakalan terus makin populer dan juga makin impactful. Nah, ngomongin impact, pastinya kan ada impact positif dan impact negatif nih. Ini yang aku pribadi ingin ingetin juga ke teman-teman sebelum mulai bikin konten dan dalam mengonsumsi konten juga gitu ya. Jadi udah dibuktikan nih, bahkan ini juga katanya New York Times ya. Katanya New York Times itu TikTok itu rewriting the world. Dia itu mengubah cara kerja dari keseluruhan sosial media. Jadi memang dia itu dinilai impact-nya gede banget, terutama di bidang marketing juga, influencer marketing, bahkan CEO TikToknya juga memfasilitasi gitu loh. Jadi memang kelihatan lah ini impact-nya tuh gede banget. Bahkan nggak cuma di jual beli barang-barang kecil aja, tapi bahkan industri real estate itu dinilai pengaruh juga gitu. Jadi audiensnya short video itu gede banget teman-teman. Nah, tapi tentunya di samping kelebihan-kelebihan itu, pastinya ada negatifnya juga kan. Jadi negatifnya itu menurut research ya, itu dia ngaruh ke attention span kita. Jadi kita kalau lihat apa-apa tuh cepet bosan karena kita terbiasa mengonsumsi konten yang compact gitu. Yaitu short video ini gitu. Nah, selain itu dinilai ada pengaruhnya juga ke mental health, privacy, dan society. Jadi, marilah kita bijak-bijak dalam membuat dan mengonsumsi konten, dan semoga bersama-sama kita bisa menciptakan ekosistem bersosial media yang ramah, positif, dan berkualitas. Oke, udah tahu hal tersebut, terus gimana nih Kak mulai bikinnya? Bayangin kucing ini adalah kalian saat kalian berpikir, oke, aku mau bikin konten. Kalian butuh armor. Kalian perlu siapin armor. Armor ini apa sih, Kak? Armor itu adalah yang pertama, ada purpose dan value. Kalian harus tahu, emang kenapa sih kalian pengen bikin konten? Kalian punya tujuan apa yang ingin kalian capai dengan bikin konten? Terus ada nilai apa nih yang kalian pengen bawa dan pengen kalian sampaikan melalui konten? Jadi purpose dan value ini tuh fundamental core belief banget ya, yang value ini. Dan dia ini yang akan mengarahkan kita ke behavior kita dalam bersosial media. Jadi purpose dan value ini juga menjadi indikator kesuksesan kita nantinya. Ketika kita ngomongin apakah akun sosmed kita sudah berhasil, itu nanti indikatornya ya berdasarkan purpose kita gitu. Objektif kita dari awal tuh apa? Dari situ barulah bisa kita ukur apakah akun kita ini udah bisa dibilang berhasil atau belum. Jadi penting untuk teman-teman benar-benar pikirin purpose dan value kalian itu apa. Lalu yang kedua ada audience, ini juga yang gak kalah penting ya teman-teman. Kalian tuh mau bikin konten untuk dilihat sama siapa sih? Terus karakteristiknya tuh kayak gimana audiensnya ini. Nah, kita itu nggak bisa nih nyasar semua orang yang ada di muka bumi ini gitu, nggak bisa. Kita harus niche, semakin spesifik sebenarnya semakin baik, tapi disesuaikan juga ya tentunya dengan kebutuhan teman-teman dan seperti apa yang bisa menyampaikan purpose dan value teman-teman dengan baik juga gitu. Jadi harus dengan banyak pertimbangan seperti itu. Audiens ini bisa spesifik berdasarkan psikografis, demografis, biografis, ataupun behavioral secara kelakuan gitu ya.
Nah, terus yang ketiga, yang nggak kalah penting juga adalah persona teman-teman. Ini tadi yang sempat aku singgung, teman-teman pengennya dikenal sebagai apa nih namanya? Pengen dikenal dengan nama apa? Terus apa nih unique selling point-nya teman-teman? Apa yang akan bedain teman-teman dengan karakter lain? Karena eh, sekalipun nih misalkan teman-teman mau bikin konten masak-masak, tapi udah banyak yang bikin konten masak-masak. Apa yang kira-kira akan bedain teman-teman sama content creator masak yang lainnya? Nah, kalau teman-teman tahu ada salah satu content creator masak-masak ya yang dia itu justru cara masaknya itu tuh dia aneh-anehin dulu di awal yang bikin orang sebel. Mungkin ketebak ya ini creatornya siapa. Jadi memang dia bikin kesel orang dulu, tapi orang akan nonton terus gitu sampai pada akhirnya ya udah jadi tuh makanan gitu. Jadi ada unique selling point-nya dia pribadi itu apa, itu semua tuh sudah direncanakan dari awal kayak gitu. Nah, kayak kalau aku sendiri itu persona yang ingin aku tunjukin sebenarnya ya yang ramah dan gampang diingat gitu sih, makanya namanya bumbu kentang tuh kayak udahlah kayaknya orang harusnya sih nggak lupa ya, karena ya begitulah tipenya. Jadi kalau dilihat dari aku sendiri, purpose aku itu sebenarnya di awal pengen menyalurkan keluh kesah, menyalurkan cerita aku pribadi, dan juga kekaryaan aku pribadi gitu, untuk mencurahkan keinginan berkarya aku sendiri sebenarnya di awal. Lalu aku juga merasa aku pengen cerita, tapi kalau bisa cerita aku juga bermanfaat deh buat orang lain, minimal menghibur deh gitu. Jadi aku pengen menghibur banyak orang juga dengan karya aku gitu. Terus value yang aku pegang adalah aku harus tetap kreatif dan relatable. Karena kalau nggak gitu, bisa jadi keluar-keluar jalan nih gitu. Terus audiens yang aku ambil adalah perempuan dan laki-laki usia 18 sampai 30 dengan psikografi yang mirip dengan aku sendiri. Karena itu tadi ya, karena purpose-nya adalah menyalurkan cerita aku pribadi gitu. Jadi aku milih yang psikografinya memang mirip dengan aku. Kalau teman-teman lihat konten-konten aku, itu banyak yang berbau-bau introvert gitu ya. Dan yang humor-humor receh gitulah kurang lebih, karena itu aku sendiri kayak gitu. Dan ya meskipun aku sebenarnya nyasar perempuan dan laki-laki, tapi sebenarnya secara statistik tuh audiens aku benar-benar mostly perempuan. Itu both in TikTok dan Instagram itu both 80, di atas 80% itu perempuan, women power. Terus juga satu audiens aku yang lainnya adalah pet atau cat owners ya. Itu juga salah satu yang aku sasar pada akhirnya, karena ya konten aku sering banget melibatkan kucing gitu. Nah, terus persona aku pengen dilihat sebagai content creator yang relatable dan yang suka bikin animasi koceng gitu. Ini lebih ke gini sih, aku pengennya orang kalau oh animasi koceng itu kepikirannya bumbu kentang gitu. Jadi ya begitulah contohnya. Oke, kita balik lagi. Tadi udah punya armor nih, Kak. Oh ya, kalau misalkan nih teman-teman udah pernah buat konten, tapi teman-teman bingung kenapa growth-nya lambat ya, gitu. Nah, teman-teman boleh banget untuk coba review lagi ya si armor ini tadi. Teman-teman review lagi, apakah semuanya sebenarnya udah sesuai, apakah ada yang perlu teman-teman luasin lagi atau sempitin lagi, di-review lagi aja, karena ini fundamental banget untuk akun teman-teman gitu. Oke, selain armor tuh teman-teman butuh lagi yang lainnya, yaitu alat perang. Alat perang ini apa? Alat perang adalah yang pertama tools tentunya, yaitu hardware dan software ya. Tapi yang teman-teman perlu ingat adalah nggak perlu nungguin sampai punya tools yang profesional dulu. Karena pengalaman aku pribadi, saat menunggu sampai aku punya tools yang lebih bagus daripada yang aku sudah punya gitu ya, itu nggak jalan-jalan. Kayak nungguin, ntar dia nunggu punya kamera gitu kan. Terus punya kamera, ntar lah ya nunggu punya mic gitu kan. Nggak jalan-jalan itu konten. Jadi, speaking from experience, memang baiknya teman-teman mulai aja deh. Pokoknya yang penting mulai aja dulu, minimal HP kan. Tapi HP aku nggak flagship, Kak. Oh, nggak apa-apa banget. Memang cukup disesuaikan aja sama kapasitas HP teman-teman. Pasti bisa kok, pasti akan ada cara. Dan semuanya kalau udah uh, nemuin cara yang tepat dan ide yang tepat, semuanya pasti bisa diusahain. Makanya kadang-kadang ide itu benar-benar yang ngaruh banget ke penerimaan konten ini nantinya gitu loh. Bahkan eksekusi itu bagian dari eksekusi atau pengerjaan konten itu bagian dari eksekusi ide gitu sih. Itu nanti akan dibahas sih. Intinya
ide itu yang nggak kalah penting. Jadi kalau tools itu teman-teman anggap aja nomor 2-in dulu gitu. Nah, kenapa sih juga bahasan hari ini tuh berat di ide? Karena seperti yang tadi aku sempat mention juga, ide itu kan penting banget ya. Sampai kadang-kadang nih, misalkan teman-teman lagi jalan ya sama teman-teman kalian gitu. Terus tiba-tiba kalian mensagih sesuatu yang aneh, yang lainnya tuh belum pernah dengar gitu. Terus mereka bakalan bilang kayak, ngide aja lu gitu. Kenapa sih kata-kata ngide itu bahkan menjadi bahasa sehari-hari gitu kan, kayak ngide aja loh gitu. Ya karena ngide itu berarti sesuatu yang baru, sesuatu yang mereka belum pernah dengar sebelumnya gitu. Ya, ngide itu adalah kunci sih. Jadi kita harus berani untuk mencari ide yang baik. Ide itu jantungnya konten. Kenapa ide jantungnya? Kenapa nggak yang penting gambarnya yang bagus banget? Kenapa nggak pakai yang audio yang gimana gitu? Ya semua itu sebenarnya adalah bagian dari storytelling ide. Jadi storytelling ide itu bisa melalui visual, melalui copywriting, dan melalui sound. Nah, tapi cara mainnya si short video ini sebenarnya berbeda ya teman-teman dengan cara main kita kalau bikin film. Kalau bikin film itu ada pakem-pakemnya. Film yang bagus tuh seperti apa, harus visualnya minimal seperti apa, kalau pakai CGI yang seperti apalah, story lainnya harus kayak apa gitu. Nah, semua itu berbeda cara mainnya dengan short video. Di short video nggak ada yang bagus, nggak ada yang gimana. Yang ada adalah yang tepat dengan audiens gitu. Jadi kalau teman-teman punya ide, itu teman-teman bisa nuangin mau berat di mana nih, mau di visual, mau di copywriting, atau juga mau di sound. Atau kalau bisa nge-combine ketiganya tentunya akan lebih baik lagi ya kalau mau dikuatin di ketiganya gitu maksudnya. Nah, berkaitan dengan ini juga aku mau kasih contoh nih. Kalau teman-teman suka lihat ya di TikTok itu suka ada kreator-kreator yang videonya tuh emang cuman muka aja, jadi cuman selfie aja nih dengan pose tertentu ya sambil lip sync gitu ya. Tapi pakai copywriting, pakai kalimat di videonya gitu. Dan kalimat inilah yang menjadi trigger orang-orang untuk berinteraksi. Misalkan dia cuma lip sync aja, tapi kata-katanya itu kayak ketika disuruh emak gue beresin meja gitu. Tapi gue ketika beresin meja sendiri gitu misalkan. Ada perbedaan-perbedaan yang kayak gitu yang kemudian orang tuh komen, wah iya ini gue banget gitu. Itu cuman based on copywriting aja gitu. Jadi se-powerful itu ide yang kita implement di short video. Nah, kita kenalan yuk sama yang namanya ideation process. Kalau misalkan kita bingung nyari idenya gimana, ini adalah salah satu metodenya ya. Kalau definisi yang pertama dari Diana Paromboyo itu bahwa ideation process itu adalah proses kreatif dalam mengumpulin, membangun, dan mengomunikasikan ide. Terus menurut Aurora Hurley, ini adalah proses mengumpulkan banyak ide dengan topik tertentu yang awalnya itu nggak dijudge dulu, nggak dipilih dulu, nggak dievaluasi dulu. Jadi di awal pokoknya ngumpulin dulu yang banyak. Nah ini tuh sejalan dengan cara yang ini. Jadi yang pertama, kumpulin dulu idenya. Tahap yang pertama ini namanya idea generation. Fokus dulu ke kuantitas. Jadi pokoknya teman-teman kumpulin ide sebanyak-banyaknya, catat aja semuanya, mau kayak apapun idenya, pokoknya yang penting dia tuh tercatat. Aku sendiri juga ada 2 file khusus gitu malah yang isinya tuh kumpulan ide. Entah itu kepake atau enggak, pokoknya apapun yang terbesit di otak, aku tulis aja. Dan jangan lupa juga kalau teman-teman udah terbesit sesuatu, teman-teman pikirkan juga nih, kemungkinan atau sudut pandang lainnya dari si brief idea yang udah kepikiran ini gitu. Jadi yang penting memang ngumpulin sebanyak-banyaknya dulu ya di awal, di tahap idea generation ini. Terus yang kedua, kalau udah ngumpulin banyak ide nih, baru deh dievaluasi dan diseleksi. Idea, evaluation, and selection. Kalian pilih mana ide yang paling seru, mana ide yang paling inovatif, dan yang nggak kalah penting,
mana yang paling relevan buat target audience. Karena kita bikin konten untuk audience, jadi pastiin itu sesuai dengan target audience. Karena kalau nggak ngena, itu udah sih, gitu. Nggak akan baik penerimaannya, gitu. Nah, terus kalau misalkan teman-teman itu purpose kontennya untuk sales gitu ya, objektifnya adalah sales, tujuannya untuk menjual suatu barang misalkan, jangan lupa juga untuk pastiin ide kalian bisa nih dicocok lagi atau disambungin sama call to action. Sekarang tuh konten-konten udah makin populer caranya, soft selling-nya gitu, soft selling barangnya, tapi tentunya kalau terlalu melenceng banget dengan barang yang dijual gitu, itu yang ada orang-orang ngomel sih. Ntar diamuk masa gitu ya di kolom komentar. Jadi memang ya kita mesti hati-hati dalam memilih ide ini, diseleksi kayak gimana yang pas. Dan semoga dengan begitu bisa menghasilkan ide dan eksekusi ide yang baik dan bisa diterima oleh audiens. Selanjutnya nih, misalkan teman-teman udah milih, oke, aku mau pakai ide yang ini gitu. Jangan lupa untuk refinement lagi dan develop lagi. Harus dipoles-poles lagi, dikembangin lagi, cari angle yang paling menarik untuk target audience. Dan teman-teman bisa kembangin setiap detail dari aspek-aspek eksekusi ide tadi, yaitu visual, copywriting, dan pemilihan sound-nya. Jadi, di tahap terakhir ini tuh teman-teman harus dirunut gitu ya, kayak nanti ini kontennya mau kayak apa gitu. Kadang-kadang sih dibayanginnya nggak perlu harus ditulis apa gimana. Kalau yang ini ya, kalau aku pribadi itu bisa banget sambil jalan, sambil eksekusi itu sambil kalian runut juga dari setiap adegan ke adegan, misalkan detail apa nih yang bisa dikembangin lagi, gimana biar makin lucu, gimana biar kata-katanya ini tuh semakin ngena gitu. Jadi menurut aku proses idea refinement dan development ini tuh benar-benar sambil jalan, sambil eksekusi kontennya juga bisa. Nah, terus tadi kan di awal kan aku bilang untuk yang penting kumpulin aja dulu ide yang banyak, bikin bank ide gitu kan ya intinya, bikin bank ide. Wah, tapi aku anaknya suka ngeblank, boro-boro disuruh bikin banyak ide, satu ya susah gitu kan. Nah, tenang, jika badut ini adalah kalian, sama saya juga. Aku juga kayak gini. Jadi kalau disuruh ngide gitu ya, misalkan disuruh dalam satu waktu, aduh aku harus bikin ide, harus buru-buru mau upload hari ini, gitu. Itu susah teman-teman. Makanya harus udah punya bank ide dulu, dan pastiin ide itu nanti ada kok momennya untuk keluarnya kapan. Dan ada juga nih tips-tips cara-cara untuk nyari ide yang aku jelaskan berikut ini. Cara yang pertama adalah dapetin ide dari ya isi kepala sendiri, meskipun kadang-kadang memang kalau disuruh itu susah. Kayak misalkan memang dikondak dalam satu waktu kita dipaksa untuk ngeluarin ide, itu emang susah. Tapi ketika kondisi otak kita nggak dipaksa buat ngeluarin suatu ide, dia tuh ada aja sebenarnya isi kepala kita tuh ada aja ngomongnya gitu. Kadang-kadang terbesit gitu ya, apa gitu, gimana rasanya jadi cilok tuh ya, ditusuk-tusuk, udah gitu disambelin gitu misalkan, kayak gitu-gitu tulis aja semuanya, karena seremeh apapun, seenggak jelas apapun, itu bisa jadi bibit dari ide lain yang menarik gitu. Nah, oke. Misalkan isi kepala sendiri, udahlah aku mah ngeblank gitu misalkan. Nah, lihat juga kebiasaan diri kamu sendiri dan orang-orang di sekitar. Perilakunya seperti apa, terus yang disukai dan nggak disukain itu kayak apa sih, terus gesture-nya gimana, bahasa tubuh, terus juga cara berkomunikasi, cara menanggapi sesuatu, cara berpakaian, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman tahu, ada salah satu juga nih content creator yang dia ini sebenarnya brand ya, dia jualan, objektifnya itu jualan, tapi dia itu bikin kontennya yang dekat dengan kehidupan sehari-hari pekerja yang bolak-balik naik KRL. Nah, ini mungkin udah ketebak nih konten creator siapa nih. Itu menurut aku cukup insightful juga sih, karena dia itu dapat ide dari sekeliling banget, yang baik itu mulai dari cara berpakaian, bahasa tubuhnya, dan pola pikirnya juga tuh dapat gitu, dengan target audience itu tuh dapat gitu. Jadi boleh banget tinggal lihat sekitar aja, atau bahkan lihat dari kebiasaan diri sendiri,
ada nggak sih kebiasaan diri kita yang kita tuh nggak sadar, tapi menurut orang lain, ih kok lo aneh sih suka begini-begini gitu. Ada nggak tuh yang kayak gitu? Kalau misalkan ada, dan ternyata ada orang-orang lain yang juga melakukan hal yang sama, itu bisa jadi sebuah buah ide yang bagus gitu. Kayak yang aku insert di sini ilustrasinya saat minum pakai galon gitu ya. Kalau teman-teman tahu, ini adalah salah satu konten aku yang tentang sahur. Pas kita sahur itu rasanya, aduh bentar lagi puasa, bentar lagi nggak bisa minum. Jadi harus minum yang banyak gitu kan, sampai minum dari tangki, minum dari galon gitu kan. Nah, ini tuh juga berawal dari aku sendiri, kebiasaan aku sendiri yang kayak gitu gitu. Dan kemudian ternyata pas aku cerita-cerita gitu kan sama orang lain, sama lo, gue juga minum banyak mulu kalau mau azan gitu, kalau mau imsak, kalau mau azan gitu. Wah, sama nih. Terus kemudian aku perhatiin juga, kayaknya orang-orang lain juga banyak yang melakukan ini gitu. Jadinya aku pakailah ide itu dan ternyata benar. Banyak banget yang melakukan hal yang sama gitu. Dan jadilah sebuah ide yang bisa dibilang cukup berhasil gitulah ya. Nah, satu lagi, kalau udah mentok banget, aduh, udah lihat sekeliling, udah lihat diri sendiri, tapi belum dapat ide juga. Scrolling lah media sosial, sering-sering lah lihat sosial media, karena selain kita memang ingin bikin konten selain kita emang bikin konten di sosial media ya, sosial media itu juga nyimpen banyak banget cikal bakal ide gitu. Jadi teman-teman bisa lihat juga apa sih yang lagi diobrolin sama orang-orang. Mungkin kita bisa drive itu. Terus juga sound yang trending tuh apa sih? Terus challenge-nya lagi populer apa? Terus common occurrence. Common occurrence itu yang tadi aku bilang, sesuatu yang terjadi sama kita ternyata terjadi ke banyak orang lain. Itu apa tuh kira-kira tuh yang terjadi ke banyak orang lain juga gitu. Terus juga tokoh populer atau lihat kreator lain, boleh banget kok cari referensi dari kreator-kreator lain. Karena dalam dunia short video itu ada tren ya, ada yang namanya tren yang berbasis sound tertentu yang dipakai dengan gesture tertentu. Jadinya memang ini termasuk dengan cara main short video yang tadi aku bilang berbeda dengan film ya. Kalau di film kan nggak boleh ada yang sama sekali gitu. Nah, tapi kalau dalam dunia short video, nggak apa-apa kalau misalkan itu sama, karena itu adalah trennya gitu kan. Jadi, ya, be observative, sering-sering perhatiin hal-hal ini. Dan juga, ya, sering-sering sih scrolling media sosial. Boleh banget kok untuk terinspirasi dari orang lain juga, asalkan kita modifikasi lagi. Intinya, sekreatif-kreatifnya kita. Ride the wave, dari tren-tren itu, ikutin aja ombaknya. Nah, kalau misalkan kita lihat tren itu diibaratkan sebagai ombak yang besar ya, menurut aku kadang-kadang ride the wave ini nggak harus wave yang besar gitu. Kita ikutin ombak yang lebih kecil, akan tetapi stagnan, itu juga nggak apa-apa. Kalau menurut aku ya, jadi contohnya nih, wave yang lebih kecil tapi stagnan itu adalah itu tadi behavior dari audiens kita. Behavior dari audiens kita itu biasanya kayak apa? Sekalipun itu nggak lagi trending, tapi kita bawa itu wave, small waves yang stagnan itu insya Allah kita yang malah akan membawa dia menjadi wave yang gede gitu. Nanti akan aku beri contoh juga kok dari apa yang sudah aku lakukan. Jangan lupa untuk be observative ya, tadi pesannya. Oke, sekarang aku mau ngasih contoh proses ngide aku pribadi saat aku mengerjakan konten-konten. Yang pertama, ini aku masukin konten yang mungkin teman-teman paling familiar ya, yaitu adalah konten yang menggunakan tren sound-nya Kak Titi Kamal ini. Jadi sampai di Kak Titi Kamal, terima kasih Kakak. Itu tuh benar-benar berangkat dari Bank Ide. Ini berangkatnya dari Bank Ide aku, yang berdasarkan pengalaman pribadi, yaitu kucing betina aku yang sempat nggak pulang 2 hari, dan pulang-pulang ternyata dia hamil. Nah, itu waktu itu aku kayaknya baca konten orang apa ya tentang kucing gitu. Terus tuh banyak yang bilang, wah kucing betina gue mah gini gitu. Terus ternyata banyak ya yang kucing betinanya tuh kayak gini gitu. Yang kelakuannya tuh kayak gini gitu, nggak pulang-pulang, terus pulang-pulang dia pergaulan bebas gitu kan.
ternyata banyak yang kayak gitu, lalu aku simpulkan, oke, ini common occurrence, ini adalah bahan ide yang oke, gitu. Nah, terus aku simpan lah di bank ide, kemudian muncullah ini tren sound lagu ini nih, di bulan Februari gitu ya, Februari kemarin ya. Dan saat dengar liriknya, itu tuh pas banget gitu loh, dengar liriknya tuh, wah ini sih nyambung banget gitu. Jadi kemudian aku combine lah, ini aku kawinkan nih ide yang sudah ada ini dengan si tren yang sedang berjalan. Jadilah konten ini dan ya untungnya audiens pada suka dan merasa terhibur dengan konten ini gitu. Nah, kalau yang kapibara itu beda lagi nih sama yang kucing barusan. Jadi kalau yang kucing barusan tadi itu berangkatnya dari Bang Ide, yang kapibara ini malah berangkatnya dari sound-nya duluan yang viral gitu. Kalau misalkan teman-teman ingat, kapibara itu viralnya kan karena dia kelakuannya dianggap lucu gitu ya. Dia chill banget gitu di atas buaya, nggak ngapa-ngapain. Terus mulai ada tuh komentar-komentar, gila lu chill banget Mas Bro gitu. Terus ada juga yang bilang kayak ini Mas Bro tuh desainnya simple banget ya gitu. Terus orang-orang mulai oh iya 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 gitu. Terus makin menyebar lah tuh konten-konten video si kapibara asli ya, kapibara aslinya. Terus waktu itu aku juga lihat ada netizen yang komen, ah dia nih misalkan kapibara tuh hewan pasti dia udah diundang kemana-mana nih, udah kaya dia. Terus ting, gimana kalau beneran bisa gitu. Dan kebetulan memang karena dibikinnya dalam ilustrasi ya, jadi bisa banget kita mengada-adakan apa yang sebenarnya tidak ada gitu. Jadi aku buatlah ini bercerita si kapibara yang ngelihat, oh ternyata kita lagi viral, terus diundang podcast lah, terus diundang ke talk show, terus diajak selfie sama hewan-hewan lainnya, terus mereka jadi kaya gitu. Jadi justru idenya ini muncul setelah tren itu. Jadi bisa dibilang fasenya itu berbeda dengan yang kucing barusan. Nah, yang ini beda lagi. Oh, nggak, ini sama ya. Yang ini sama dengan yang kucing barusan, yang dengan yang kucing polanya. Ini berangkatnya dari Bang Ide. Yang ini berangkatnya dari Bang Ide ketika aku mikir kalau aku lagi sendiri di rumah tuh kayaknya aku berisik banget deh gitu. Karena langsung berasa kayak, wah ini dia panggung saya gitu. Jadinya nyanyi-nyanyi gak jelas sekencang mungkin. Terus ditambah lagi waktu itu lagi ada trending sound gitu kan, Daylight Taylor Swift. Itu nyambung banget kan saat ngeliat tren itu aku merasa ini nih saatnya ide ini kita comot dari Bang Ide kita pakai gitu. Nah kalau tren aslinya kan sebenarnya ini ya satu orang nih dia lip singin yang bagian pertama tuh yang itu tuh dia kasih ke temennya yang disuruh mangap-mangap doang gitu. Nah karena konten aku mostly adalah kucing dan saat ini audiens aku saat aku upload konten ini ya maksudnya itu audiens aku udah terbentuk sebagai audiens cat lovers nih gitu. Aku harus insert kucing dan kebetulan pas banget sebagai orang yang punya kucing di rumah pasti kadang-kadang kita ajak dia nyanyi kalau kita lagi nyanyi sendirian gitu kan. Jadi aku masukkanlah kucing ini. Jadi yang mangap-mangap bagian A itu tuh ya kucing gitu. Dan ternyata memang ide ini work gitu. Nah, lanjut adalah contoh yang ini. Ini berangkatnya benar-benar dari ide aja dan sound-nya tuh belakangan banget, bahkan sound-nya udah nggak trending pada saat aku upload konten ini. Jadi memang dia ini bisa dibilang solely depends on the idea. Jadi benar-benar basic-nya itu dari segi relatable idenya aja. Saat itu aku ngebayangin, saat itu aku sempat kepikiran, ini dulu tuh waktu kecil kok rasanya umur 20-an tuh udah dewasa banget gitu ya, has all of your life figured out gitu. Tapi ternyata sekarang aku udah mau 25 dan aku masih merasa kayak bocah gitu. Dan kalau kalau mengingat ada lagu juga yang takut tambah dewasa gitu kan. Gitu. Terus ngomongin tuh sama orang-orang lain, iya ya jadi dewasa tuh kok gini banget ya gitu. Terus kayak, dulu aku nggak kebayang loh kalau umur 20-an tuh masih kayak gini gitu. Dari obrolan-obrolan ringan seperti itu, lalu aku langsung mengkonklusikan, oke, ini common occurrence. Ini terjadi ke banyak orang, nggak ke aku doang gitu. Jadi dari situ aku merasa ini ide yang oke. Lalu aku lemparlah ide ini ke konten, meskipun dengan konten yang sudah nggak trending pada waktu itu. Tapi tetap work juga. Jadi itulah seberapa powerfulnya ide ya.
Terus ini contoh yang terakhir adalah yang konten Mio Donald. Welcome to Mio Donald. Cina pesan apa gitu kan. Ini tuh justru berangkatnya dari trending sound doang. Berbeda dengan yang tadi yang berangkatnya cuman dari ide aja dan soundnya belakangan yang udah nggak trending. Yang ini justru cuman drive trending sound aja. Yang sebenarnya juga trendingnya tuh di kalangan cat lovers aja sih waktu itu. Jadi yang lainnya itu make konten, yang lainnya itu make tren ini adalah dengan ngarahin kucingnya ke kamera gitu ya, terus dipakein filter, topi, dan mic ala pegawai drive-thru ini gitu. Dan di situ idenya benar-benar sesimpel, oh oke, aku bikin versi gambarnya aja beneran yang as if, seolah-olah si kucing ini beneran pegawai drive-thru gitu. Gitu aja. Sesimpel itu, benar-benar cuma memvisualisasikan si sound ini gitu kan. Jadi aku waktu itu nggak nyangka kalau ini juga akan menjadi salah satu konten yang paling bisa diterima dengan baik oleh audiens gitu. Jadi ya intinya ide itu berangkatnya bisa dari mana aja. Nah terus oke, udah tahu nih proses-proses idenya segala macam gimana. Terus gimana biar engaging? Karena kan kalau kita sembarang pilih-pilih segala macam, berarti belum tentu orang-orang tuh bakalan mau komen, bakalan mau interact gitu. Nah, sebenarnya langkah-langkah tadi itu udah merupakan langkah-langkah supaya orang-orang tuh engage gitu. Tapi kalau teman-teman mau tips yang lebih spesifik lagi gimana caranya untuk mengengage, teman-teman harus ingat ini. Ini adalah sesuatu yang aku baru dapatkan setelah aku menekuni pembuatan konten ya. Jadi, antara kreator dengan audiens, itu nggak bisa hanya satu sisi aja. Kreator dan audiens itu harus saling ngasih manfaat ke satu sama lain. Jadi kita sebagai kreator itu harus bisa kasih wadah bercerita atau berpendapat, kasih informasi, atau kasih entertainment. Kalau audiens, mereka baru deh kasih kita engagement atau purchase kalau memang goal kita untuk menjual barang gitu, untuk menjual sesuatu lah ya gitu. Jadi dalam membuat konten, aku berharap teman-teman selalu ingat bahwa kita dengan audiens itu ya ini win-win relationship. Kita harus kasih sesuatu gitu ke audiens. Nah, ini adalah sampel yang membuat aku sadar gitu ya. Kalau bikin konten ini, kita tuh ngasih wadah ke audiens untuk bercerita. Jadi apa ya, bahkan audiens itu tuh mau gitu untuk cerita panjang yang merupakan kisah mereka yang sebenarnya mereka nggak selalu mengharapkan ada yang ngebales kok gitu. Mereka nggak selalu mengharapkan orang-orang untuk baca semuanya juga. Karena kadang-kadang ada juga yang komen itu langsung pakai nama kucingnya gitu. Wah, si A juga gini, siapa si nama kucingnya, misalkan si Belang. Wah, ini masih Belang banget gitu. Kan orang lain mungkin nggak kenal siapa si Belang, kucingnya seperti apa, namanya si Belang gitu. Tapi itu membuktikan kalau audiens itu hanya butuh wadah untuk bercerita, untuk ekspresi audiens juga gitu. Nah, disitulah peran kita untuk memberikan mereka wadah. Jadi kita lempar nih topik yang berupa yang berangkat dari ide kita gitu. Kita lempar topik yang kemudian mereka tangkap, lalu mereka gunakan untuk bercerita tentang sesuatu diri mereka sendiri yang berkaitan dengan topik ini gitu. Nah, tips yang pertama, ada yang raise hand-nya. Nanti di ending ada sesi tanya jawab kok teman-teman, nanti boleh banget ya kalau mau nanya. Nanti setelah selesai sesi. Okay. Nah, aku izin lanjut dulu ya. Jadi, kalau teman-teman pengen gimana nih supaya realnya gitu ya, supaya lebih engaging lagi, tips yang pertama, ini juga yang sudah cukup sering dibicarakan oleh para kreator ya, yaitu pakai yang namanya hook atau kait ya. Nah, dia ini adanya di 3 detik awal. Jadi, pada 3 detik awal, itu teman-teman harus make sure teman-teman bisa memancing perhatian audiens. Jadi, contohnya itu kayak yang disebutin sama Kak George Hartwich di TikTok ya. Dia kasih contoh tuh, kamu harus coba ini kalau kamu pengen bla bla bla. Ternyata ini dia rahasianya agar bla bla bla. Stop lakuin bla bla bla, lebih baik lakuin ini gitu contohnya. Jadi teman-teman harus buat kata-katanya itu tuh menarik.
biar orang itu nggak mau nge-skip konten kalian, karena penerimaan angka yang akan kita terima, angka engagement ya, itu sangat berpengaruh dari apakah orang skip atau orang nonton konten kita sampai habis gitu. Nah, salah satu cara yang orang-orang suka suggest untuk bikin hook adalah pakai logika terbalik atau reverse logic. Jadi ini adalah contoh yang dikasih sama Kak Azhar Suwardi di TikTok juga. Jadi premisnya adalah bikin konten itu bagus banget buat mengisi waktu luang. Tapi kalau misalkan mengawali kontennya dengan bikin konten itu bagus buat mengisi waktu luang, itu tuh kurang gitu rasanya ya. Kayaknya orang akan skip gitu. Nah, tapi misalkan di balik logikanya, jadi 3 alasan kenapa bikin konten itu buang-buang waktu. Orang kan jadi kayak, kok bikin konten buang waktu gitu kan. Lalu mereka lanjut nonton sampai habis. Padahal di ending videonya juga kita bilang kok, iya buang-buang waktu karena memang dia itu bagus buat ngisi waktu luang gitu kan. Jadi memang kita harus pintar mainin katanya, mana kira-kira yang kita sendiri deh, berangkat dari kita sendiri, yang kalau misalkan kita melihat kata-kata ini tuh, kita bakalan pengen nonton sampai habis, gitu. Terus, tips yang kedua adalah jadilah interaktif dan terbuka. Sebisa mungkin, content creator jadi teman bagi audiens juga, meskipun secara online ya, teman online gitu. Karena yang namanya parasocial relationship itu nyata adanya. Nah, kalau teman-teman udah pernah dengar yang namanya parasocial relationship itu adalah basically hubungan satu arah ya. Biasanya antara celebrity dengan fans. Tapi kan kita bukan selebriti gitu. Ya, sebenarnya definisinya itu works juga untuk kita misalkan masih kreator yang nano atau mikro yang memang followersnya 1.000 sampai 10.000 misalkan, atau bahkan di bawah 10.000 itu semua bisa aja terjadi kalau memang kita bangun relationship-nya. Caranya gimana? Caranya adalah yang pertama pastinya libatin dan fasilitasin audiens dalam pengambilan keputusan. Misalkan kita punya satu konten, terus tanyain, next pengen tahu apa lagi? Next pengen bikinin apa nih? Terus nanti setelah itu beneran harus kita buat juga, kita liatin kalau kita tuh ngelibatin mereka gitu dalam decision making kita dalam membuat konten gitu. Terus kasih juga respon ke audiens. Jadi bukan berarti yang semua komentar harus kita balas gitu, enggak juga sih. Tapi sebisa mungkin kalau ada komen-komen yang seru atau mewakili, itu bisa jadi salah satu gear kita juga gitu loh untuk membuat kontennya semakin menarik lagi. Karena kadang-kadang ada nih konten-konten yang dia itu videonya menarik sih, idenya banyak yang relate misalkan. Tapi justru yang lebih lucu daripada kontennya sendiri adalah komen-komennya itu. Kadang-kadang nemu kan yang kayak gitu. Jadi ya memang kita harus memantau komentar-komentar juga dan juga tanggapan-tanggapan orang, itu penting banget juga untuk kita cek. Terus jangan lupa untuk be authentic, jadi real aja Min. Jadi sebenarnya maksudnya tuh jadilah relatable sih. Kamu juga bisa share keseharian dan behind the scene. BTS-nya bukan Bang Tan Sonyondan nih. Behind the scene, share keseharian dan behind the scene. Dan juga sesekali nggak apa-apa tunjukkan vulnerability-nya kita, kayak sisi-sisi kita yang manusiawi gitu. Tunjukin kalau kita itu juga sama seperti audiens kita pada satu dan lain hal. Jadi supaya mereka tuh relate sama kita dan merasa, oh mereka nggak, dia kreator ini tuh nggak sejauh itu ternyata sama gue gitu. Merasa kayak, wah ini teman online nih gitu. Nah kalau udah kayak gitu, akan jadi ada emotional connection gitu dari si audiens. Dan itu akan membangun community yang baik juga untuk kita gitu. Lalu, tips yang ketiga adalah masukin faktor menarik sebanyak mungkin. Kalau dari aku, kalau misalkan ada yang ngeh di konten aku tuh, aku suka masukin Easter egg. Jadi, sebisa mungkin aku kasih faktor-faktor yang orang-orang, yang mengundang orang untuk komenin itu, gitu. Jadi, misalkan nih yang paling kiri ya, itu adegannya kan ceritanya lagi nonton nih. Lagi nonton karena tadinya pengen produktif tapi ternyata malah nonton gitu kan. Maaf ya, iklan dulu batuk. Nah,
kalau misalkan aku bikin random aja karakter bisa sih. Nah, tapi aku pengen sebisa mungkin faktor yang bisa dikomentarin itu tuh ada banyak. Jadi di situ aku masukin lah karakter salah satu drakor yang dia itu secara visual memang ikonik ya gitu. Jadi itu kemudian terbukti berhasil karena ada aja komen-komen yang kayak wah itu nontonnya ini ya, wah itu segini kan gitu. Jadi memang apa ya sebisa mungkin dibanyak-banyakin aja, diselip-selipin gitu kalau bisa ya. Ini boleh juga berdasarkan konten teman-teman nanti gimana sih, cuman pastiin detail-detail kecilnya itu teman-teman pikirin juga lah gitu intinya. Nah ini yang kedua kan aslinya ada suatu merek ya yang visualnya tuh mirip-mirip kayak gitu. Aku plesetin juga dan ternyata ya orang juga selalu ada aja kok yang notice gitu. Bahkan lebih baik lagi kalau bisa kayak contoh yang ketiga tuh yang logo laptop itu yang bahkan orang lain ada yang kayak oh iya ya baru sadar itu tuh lebih baik lagi dong karena dengan begitu komentarnya jadi eksponensial jadi nambah lagi kayak oh iya ya baru sadar oh ternyata itunya itu dan orang lebih bagus lagi orang akan nonton sekali lagi bahkan nge nge replay videonya untuk memperhatikan detail kecil tersebut gitu oh iya ya ternyata ada ini ya gitu. Terus contoh yang paling kanan juga nih bahkan aku masukinnya kayak gitu ya, aku gabungin dari salah satu bukan salah satu deh, salah tiga ya. Salah tiga karakter anime yang populer gitu. Terus aku fusion di situ. Sengaja memang aku masukin si paling cosplay ini ke sini supaya teman-teman tuh yang nonton bakalan ngeh dan ya komen gitu. Apalagi ini bahkan ada yang bisa nyebutin ini animenya apa aja gitu. Jadi ya kita ngasih entertainment lebih lah juga ke audiens dan untuk kita juga bisa nambahin komentar juga seperti itu. Tips yang ketiga, keempat, maaf. Tips yang keempat adalah memahami algoritma sosmed yang terupdate. Algoritma ini juga penting banget ya karena kita harus tahu cara mainnya gimana. Nah, ini akan dibahas di Illustration Content Masterclass. Nanti akan diceritain juga secara singkat mungkin sama Kak Caca, lalu Kak Clarissa. Nah, oke, kita sudah sampai di kesimpulan ya teman-teman. Jadi gimana sih bikin konten yang bagus gitu? Di sini aku umpamakan gimana bikin konten yang lezat. Resepnya adalah ketika kita bisa mempertemukan antara audiens yang tepat, diketemuin dengan ide yang tepat di waktu yang tepat. Jadi teman-teman tadi harus diingat-ingat ya berangkat dari armor tadi ini audiensnya teman-teman harus dikenalin dulu. Terus dari situ teman-teman mulai ngumpulin si ide. Terus teman-teman seleksi, teman-teman poles lagi idenya, lalu teman-teman eksekusi lah idenya. Dan juga rajin-rajin lihat sosmed itu tadi ya, karena dengan begitu teman-teman juga bisa tahu kapan waktu yang tepat untuk mengeluarkan si ide ini gitu. Karena ketika itu waktu yang tepat dan bisa di drive itu trennya itu akan jadi kayak semacam kalau sekolah tuh kelas Axel gitu. Jadi kelas Axel kita menuju viewer yang banyak gitu kalau kita lagi memanfaatkan tren gitu kurang lebih. Oke. Thank you so much and good luck teman-teman. Terima kasih banyak udah nyimak sampai sini. Habis ini kita ada tanya jawab juga kok, tenang aja dan benar-benar berharap banget bisa ketemu lagi di Illustration Content Masterclass. Semoga bisa sharing lebih jauh lagi. Di situ aku akan cerita juga lebih ke eksekusinya ilustrasi konten ya. Dan semoga yang langsung applicable bagi teman-teman. Oke, udah ada beberapa yang raise hand sih ya tadi teman-teman. Oke, terima kasih Kak Bening buat penjelasannya. Ya, terima kasih banyak Kak Caca. Oke, aku mau infoin ke teman-teman. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung drop di kolom Q&A ya teman-teman. Nah, ini masuk ke Q&A. Ini kayaknya mending aku iniin dulu ya, infoin dulu soal masterclass. Jadi nanti setelah ini akan ada kelas lanjutannya lagi bareng Kak Bening. Nah, itu kapan kelasnya ini coba aku share screen biar teman-teman juga tahu. Oke. Oke, teman-teman.
Jadi nanti di tanggal 22 Juli akan ada kelasnya lagi, kelasnya Kak Bening, itu nanti jamnya sama kayak jam yang tadi, itu nanti kurang lebih akan membahas tentang illustration content, dan itu apa aja yang bakal dibahas. Nah ini di bagian learn ini ada poin-poin pembahasan yang bakal dibahas sama Kak Bening gitu. Oke, untuk detailnya mungkin Kak Bening boleh diinfo ini kira-kira poin pembelajaran apa aja yang bakal nanti diinfoin, silahkan. Oke, Kak Sacha, makasih. Jadi yang pertama, ini lebih spesifik ke konten yang berangkat dari ilustrasi ya, teman-teman. Kalau tadi aku udah bicara gimana proses ideation-nya, itu yang lebih general mungkin secara umum. Nah, di masterclass ini aku akan lebih banyak sharing tentang cara eksekusi, memaksimalkan potensi ilustrasi kita kalau teman-teman pengen ngejadiin konten sosial media, itu gimana caranya, terus tools-nya gimana, terus juga yang tadi sudah sempat aku singgung juga, yaitu tentang algoritma, gimana supaya kita bisa berteman dengan algoritma. Kadang-kadang kalau kalau suka lihat tuh orang-orang bilang kayak, aduh, algoritma ini musuh gue nih, gitu. Kita justru harus berteman sih sama algoritma itu, supaya konten kita bisa dilihat oleh banyak orang dan bisa diterima dengan baik sama banyak orang. Kurang lebih itu sih, Kak Caca. Terima kasih Kak Bening. Jadi itu tadi ya yang bakal dibahas sama Kak Bening nanti di masterclass-nya atau di kelas lanjutannya. Oke. Buat teman-teman untuk harga masterclass-nya sendiri itu dari harga 300.000 itu jadi 100.000, itu udah ada potongan ya teman-teman. Namun buat teman-teman yang melakukan transaksi plus sama share story di IG story kalian, tag juga Bumbu Kentang dan juga Amazing ID, nantinya itu akan mendapatkan kode promo dari admin Instagram kita yang bisa dipakai untuk klaim harga khusus gitu ya teman-teman. Jadi di 100.000 ini masih dapat potongan lagi, dan itu khusus untuk transaksi hari ini ya teman-teman. Gitu. Jadi jangan lupa untuk share keseruan webinar hari ini, tag Kak Bening atau di Instagramnya @bumbukentang dan juga Amazing ID. Oke. Masuk Tunggu, ke teman-teman. Q&A. Oke, dan ini banyak sekali nih pertanyaannya. Oke, pilih-pilih Siap. dulu. Oke. Kak Bening, kalau Mungkin misal dari yang ada nemu pertanyaan bagus, boleh deh langsung dijawab, nggak apa-apa. Sambil aku nyari. siap, Kak. Ini Kak ada waktu maksimal nggak ya, Kak Caca? Nanti sampai jam 9. Oh, oke. Masih ada waktu setengah jam ya. Semoga bisa terjawab semua ya, teman-teman. Aku berarti izin menjawab dari yang paling atas dulu, yang paling awal ya, dari Kak Setiori X. Proses monetizing selain commissioning apa aja, Kak? Dan gimana caranya? Kalau untuk berkonten di sosial media ya, sebenarnya selain commissioning itu endorse sih. Kita terima endorse. Ya, endorse itu sebenarnya juga merupakan proses yang perlu dipelajarin juga sih. Yang masih panjang lah know-how-nya tuh banyak. Dan selain itu juga bisa teman-teman kalau mau jadi affiliate juga, kalau di TikTok ya, itu bisa jadi affiliate tuh, jadi kita nggak perlu punya barangnya, tapi kita bisa masukin ke keranjang kuning kita. Nah, ini juga kalau teman-teman goalnya memang untuk dapetin penghasilan dari situ, harus pinter-pinter aja coba cari cara affiliate atau tips and trick konten sebagai affiliate gitu. Itu banyak banget sih yang akan bahas tentang itu. Ya itu sih keranjang kuning sih, itu keranjang kuning yang biasa ada kalau teman-teman lihat itu. Nah, terus yang pertanyaan kedua ya, @Jember_10. Apakah boleh atau dapat bahan PowerPoint-nya? Nanti dikasih ya, Kak Caca ya? Oke, jadi buat teman-teman yang nanti join di masterclass itu akan mendapatkan soft file ini ya, PPT-nya gitu, sekaligus sama rekamannya. Oke, Oke. siap. Terima kasih, Kak Caca. Jangan lupa join masa kelas ya, Kak Rauf. Terus pertanyaan yang ketiga dari Kak Doris HM. Kak, aku mau mulai konten rutin, tapi bingung apa sih yang mau dimau sama audiens. Kira-kira gimana ya memetakan apa yang dimau sama audiens? Nah, ini kakak harus kenalin dulu audiens kakak.
Jadi misalkan audiens kakak tuh ibu rumah tangga gitu. Nah, kakak harus coba riset sih, coba deketin dunia ibu rumah tangga kayak apa. Mereka punya sudut pandang apa, mereka punya preferensi apa, misalkan mereka tuh sukanya apa, hobi mereka apa, atau apa yang mereka nggak suka. Misalkan mereka itu suka beberes, tapi sebenarnya kebanyakan dari mereka tuh nggak suka nyetrika karena misalkan panas gitu ya, misalkan. Hal-hal sampai spesifik itu deh, kakak catet gitu. Jadi memang harus riset dan harus coba untuk masuk ke audiens gitu. Nah, kalau contohnya adalah dari aku pribadi, audiens aku kebetulan itu yang memang secara psikografi sama dengan diri aku sendiri, dan juga yang satu lagi adalah cat lover kan, yang kebetulan aku sendiri juga miara kucing gitu. Jadinya aku tahu audiens aku kayaknya bakalan relate sama apa, karena memang aku pilih audiens yang nggak jauh dari diri aku sendiri gitu. Akan lebih menguntungkan sebenarnya kalau kakak uh, mau bikin konten di topik yang memang kakak sendiri yang merupakan bagian dari audiensnya gitu sebenarnya. Jadi kesimpulannya itu ya kayak riset dan juga menjadi bagian dari audiens dan catat semua sudut pandang, perilaku, dan ya sampai ke detail-detail yang tadi aku sebutin ya, ke cara berpakaian dan lain sebagainya, itu semuanya dicatat dan diresapi gitu. Semoga menjawab. Terus ada yang anonymous juga, Kak Beni, prosesnya berapa lama biasanya untuk jadiin satu konten? Ada tips mengenai jadwal uploadnya juga nggak, Kak? Prosesnya berapa lama? Sebenarnya tergantung kontennya. Kalau aku pribadi karena bentuknya animasi ya, kalau semakin banyak frame-nya itu semakin lama. Kalau misalkan teman-teman mau mampir dulu nih ke akun aku di konten aku yang terbaru, yang baru upload kemarin, itu tuh cuma satu aja frame-nya. Itu cepet banget, jujur bikinnya cepet banget, cuma 2 jam. Jadi benar-benar cuman ya gitu aja, basicnya hanya dari satu figur aja gitu. Nah, tapi beda lagi sama yang kucing yang tadi nggak pulang-pulang terus pulang-pulang hamil gitu ya, konten yang itu ya, itu tuh bikinnya sekitar 2 harian, 2-3 hari gitu, karena frame-nya ada banyak dan juga perlu nganimasiin kucing jalan yang mana itu agak lama, itu kayak bikinnya agak lebih effort gitu. Jadi semua tergantung berapa banyak effort yang akan kita keluarkan, berapa banyak adegan gitu mungkin ya. Dan ya sebenarnya gini sih, kalau tentang berapa lama, itu ada juga nih konten creator yang memang itu tadi yang tadi sempat aku singgung juga, yang memang visualnya itu cuman selfie gitu, cuman dia lagi lip sync gitu misalkan, itu kan proses bikinnya cepet banget, dan itu juga banyak banget yang berhasil gitu dengan mendapatkan engagement yang tinggi gitu. Itu tergantung ke ide tadi gitu. Jadi ya kalau soal eksekusi itu benar-benar kita sebagai kreator yang punya hak untuk itulah, untuk menyesuaikan gitu. Kita maunya berapa lama. Untuk jadwal upload, sebenarnya ya, bagusnya itu semakin sering semakin bagus. Tapi jangan yang kayak tiap jam upload gitu juga jangan ya. Kalau direkomendasikannya itu adalah sehari 3 kali sebenarnya. Wah, tapi mungkin itu harus full dedication banget ya. Jadi ya teman-teman juga sesuaiin aja sih sebenarnya. Cuman biasanya kalau yang memang tujuannya itu jualan, itu biasanya harus banget tuh ngikutin rule itu 3 kali sehari gitu. Itu nanti akan aku bahas juga tentang algoritma di masterclass ya, jadi do not miss it. Terus ada pertanyaan juga dari Kak Firman Syah Andika Kurniawan. Semisal gabungin antara konten dan hasil project gimana? BTW aku videographer, dijadiin satu atau dipisah di akun lain? Atau ada solusi lain? Terima kasih. Sama-sama. Kalau kakak videographer, sebenarnya kalau aku boleh mengibaratkan ya, hasil karya kakak itu videonya, terus kalau untuk aku, hasil karya aku ada ilustrasinya gitu misalkan. Nah, kalau aku bikin ilustrasi itu adalah hasil jadinya, proses aku membuat ilustrasi itu bisa dikontenin gitu. Nah, kakak juga sama. Kakak hasilnya itu video, dan prosesnya kakak membuat video itu bisa jadi konten sendiri, dan hasil videonya juga bisa jadi satu konten sendiri gitu. Kalau saran aku, digabung aja itu nggak apa-apa.
Jadi ada hasil jadinya nih di akun yang sama, orang-orang bisa langsung lihat behind the scene-nya. Karena kalau misalkan kakak suka scrolling di TikTok atau Reels ya, kadang-kadang ada yang viral itu justru behind the scene-nya gitu. Nah, lalu orang-orang tuh uh, pengen tahu dong hasilnya kayak apa. Karena kok behind the scene-nya kayak gini, emang hasilnya kayak apa gitu. Nah, itu alangkah baiknya kalau ada di satu akun sih. Jadi ketika mereka klik akun kakak, mereka langsung bisa nemu hasilnya, oh yang ini hasilnya gitu. Jadi lalu kalau mereka udah tersentuh tuh dengan itu, mereka baru follow deh karena udah ketemu tuh akun itu, mereka udah klik profil kakak gitu. Jadi kalau saran aku adalah digabungin aja dan dalam satu akun itu kakak boleh misalkan isinya adalah tips-tips ngevideo gitu. Tips ngevideo masukin, terus behind the scene kakak ngevideo masukin, hasil videonya juga masukin. Bahkan dalam proses kakak bikin video itu juga bisa jadi konten-konten kecil lagi, jadi apa aja itu bisa. Jadi sebenarnya ide itu bisa banget, apa ya, dari satu proses itu bisa jadi banyak banget ide. Semoga membantu sih ya Kak. Nanti akan ada yang sejenis itu juga, akan aku bahas juga sih di masterclass juga gitu. Jadi gitu ya Kak, semoga membantu. Terus Kak Naza Karisma, kakak buat stok konten untuk diupload minimal berapa ya? Dan berapa kali upload dalam seminggu? Kalau aku, sejujurnya bukan contoh yang baik. Jadi aku tuh bikin upload gitu. Goal aku adalah 2 hari sekali. Sebenarnya yang bagus tiap hari ya. Cuman ya begitulah, kadang-kadang kita bikin animasi itu butuh waktu juga, kecuali kalau yang memang simpel gitu ya. Jadi untuk sekarang sih aku masih bikin upload. Cuman memang akan lebih baik lagi kalau teman-teman bisa stok sih, benar. Jadi teman-teman udah bisa planning juga, bahkan waktunya bisa di planning juga ya. Kayak kira waktu yang lebih pas dan lain sebagainya. Karena kadang-kadang aku bikinnya tuh suka spontan juga gitu loh. Kayak misalkan aku udah planning nih, besok mau bikin konten ini dari pakai sound ini gitu. Ternyata habis itu aku scroll TikTok, ada tren yang lagi in banget. Terus langsung, oh enggak, ganti aja, harus pakai sound ini besok gitu. Jadi kadang-kadang itu terjadi juga sih. So ya bagus banget kalau kakak punya konten, punya stok konten sih sebenarnya. Tapi kalau bisa tetap adaptif juga dengan tren yang sedang berjalan gitu. Terus Kak Amelia Wulandari, kalau bikin karakter kita lagi cosplay jadi karakter terkenal kayak cosplay jadi Disney Princess gitu, bakal kena copyright nggak Kak? Sebenarnya kalau copyright issue di konten short video itu tuh menurut aku pribadi ya, dari apa yang aku lihat tuh agak blur. Karena ya itu tadi, ada si tren short video ini yang kemudian dia mengubah cara kerja sosial media gitu loh. Kalau teman-teman tahu, misalkan kemarin deh yang Disney Ariel gitu ya, banyak yang pakai lagunya si Arielnya kan yang Part of Your World, itu soundnya dipakai lah si lagu itu, lalu orang-orang pada make up jadi Ariel gitu misalkan. Jadi si copyright ini tuh jadi agak ngeblur gitu sebenarnya, ketika Disney ini sebenarnya soal copyright kenceng. Kalau apa ya, jadi sebenarnya aduh maaf nih aku agak muter-muter ya kayaknya. Jadi sebenarnya Disney itu kenceng soal copyright, tapi ketika udah masuk ke konteks tren short video jadi agak blur lah gitu intinya. Kalau kalau solusi dari aku pribadi sih, kalau misalkan kita bingung terus kalau blur gimana, ya pastiin teman-teman nggak yang monetize aja sih dari situ gitu. Jadi ya berhati-hati perlu, tapi asal nggak monetize dan memang sudah tahu oh ini tren, jadi kayak ya udah mungkin safe gitu. Terus dari Kak Nurina Asri Fitriani, Kak maaf izin tanya, biasanya kakak berapa lama untuk buat satu video? Tadi udah kejawab ya tentang waktu berapa lamanya dan aplikasi yang biasanya aku gunakan. Aku biasanya pakai software Adobe dan juga aku pakai Eclipse Studio Paint untuk bikin ilustrasi. Dari Kak Fauzan Rabani, gimana cara cari ide konten kalau lagi stuck banget, bingung mau konten apa, Kak? Nah, ini tadi yang aku bahas nih. Semoga nanti kakaknya bisa look back lagi ke materi tadi ya.
Jadi tadi kayak yang udah aku mention, lihat sekeliling aja sih kalau lagi stuck banget tuh scroll sosmed dan lihat sekeliling lah intinya. Terus Kak Ezra, John, Freddy, Pakpahan. Kalau mood gimana cara mengendalikannya? Wah, ngerti banget, ngerti banget. Kadang mood-mood ini tuh susah banget untuk kita kontrol, dan kalau misalkan kita lagi nggak mood, ya udah kita males aja ngonten. Apalagi kalau ngontennya kita perlu muncul di depan kamera gitu ya, itu akan lebih susah lagi. Kalau aku karena bikin animasi yang gambar, ya udah kayak bisa aja aku lagi moodnya galau gitu, terus aku dengerin lagu sedih sambil gambar tuh bisa. Tapi kalau misalkan kakaknya kontennya harus nunjukin wajah depan muka dan moodnya lagi jelek, mungkin itu lebih sulit ya. Kalau menurut aku, cara mitigasinya ya dengan ya diri sendiri aja, yang kakak itu udah tegesin ke diri sendiri, kakak mau misalkan 3 hari sekali upload, terus ya pastiin aja itu 3 hari sekali itu kakak benar-benar nurut sama pakem yang udah kakak ciptakan untuk diri kakak sendiri gitu sih. Bahkan atau bisa juga kakak ngestok juga ya, ngestok konten gitu. Misalkan kakak moodnya lagi bagus, bikin stok aja, bikin shoot yang banyak, satu baju yang sama juga nggak apa-apa gitu. Kalau memang itu bisa lebih menjawab, misalkan nanti lagi nggak mood, yang penting tinggal upload aja udah gitu. Selanjutnya Kak Firda, aduh semoga ini bisa kejawab semua, Kak Firda 15 menit lagi. Oke, Kak Firda Cynthia PH, bagaimana mengeset jadwal dan apa yang perlu dijadwalin supaya bisa upload konten secara teratur? Terima kasih. Kalau menurut aku, salah satu yang paling penting adalah punya bank ide ya. Tadi yang sudah aku sebutkan, salah satu proses pertama adalah bikin bank ide. Jadi, teman-teman harus punya dulu stok-stoknya idenya apa, terus teman-teman planning aja, masukin, ide ini mau masukin, mau upload di hari A, ide B masukin di hari ini, gitu. Masukin aja sesuai keinginan teman-teman. Nah, tapi nanti misalkan nemu sound atau tren yang lebih pas, itu fleksibelin aja gitu. Pastikan masih bisa digeser-geser aja gitu. Yang penting kakak punya bank ide dulu sih sebenarnya gitu. Jadi nantinya jadwal itu sebenarnya akan dinamis banget gitu kalau menurut aku, ngonten itu ya. Cuman kalau gimana supaya bisa uploadnya teratur, itu hmm, ya seperti yang tadi aku bilang ke ke Ezra tadi ya, sebenarnya itu benar-benar dari diri kita sendiri gitu loh. Terutama misalkan kita lagi nggak kerja sama brand apapun nih. Kalau misalkan kita lagi kerja sama brand yang memang lagi minta untuk kita up di tanggal sekian gitu, itu kan mau nggak mau ya udah jadi tanggung jawab gitu. Tapi misalkan ini sesuatu yang harus dari diri kita sendiri gitu, ya mau nggak mau memang harus harus punya keinginan yang kuat aja sih gitu. Mungkin kakak bisa cek-cek feedback orang-orang sih yang bisa bikin kakak semangat lagi ngonten gitu. Kalau misalkan memang lagi nggak lagi merasa, aduh kayaknya nggak bisa nih teratur gitu. Ya intinya harus niatnya yang kuat juga gitu sih menurut aku, karena konten ini kan ya untuk kita akun sendiri gitu ya. Terus dari Kak Koso Kroisan, aku punya bisnis kecil, udah bikin beberapa konten, reach-nya udah lumayan, tapi engagement-nya masih kurang, komennya masih kurang. Apa yang bisa diperbaikin? Kakak bisa terapin saran-saran aku yang tadi ya, jadi pastiin hook kakak di 3 menit pertama itu udah menarik, supaya orang mau nonton sampai selesai. Karena kadang-kadang reach itu, dia ya udah ini orang yang udah lihat gitu, tapi bisa jadi aja nanti kalau misalkan dia skip, atau dia nggak nonton sampai selesai gitu. Jadi, eh, pastiin aspek-aspek yang tadi udah aku sebutin, kakak coba terapin deh, kayak si hook tadi, terus kasih detail-detail aspek-aspek lainnya yang mungkin bisa dikomentarin nih, bisa jadi bahan orang untuk berkomentar gitu. Dan terutama idenya tadi sih, yang merupakan core-nya juga, pastiin idenya kakak itu masuk ke audiens kakak, supaya mereka mau engage gitu. Baik lagi, aku mengingatkan tadi yang win-win ya, pastiin kakak saat bikin konten itu, uh, audiens itu dapat juga manfaat dari konten kakak. Even kalau kakak jualan, kakak kasih tahu benefitnya, orang tuh bisa dapat apa gitu. Iya, kakaknya kan bisnis kecil ya. Jadi selain kakak ngasih tahu kalian bisa dapat apa segala macam, mungkin kakak harus masukin unsur entertain misalkan, atau ya
masukin sesuatu yang relatable untuk audiens, dan wordingnya juga ngaruh banget. Jadi gimana cara kakak menata kalimat kakak waktu ngepromosiin gitu. Semoga membantu. Terus ada juga yang nanya, kakak bikin gambar dan gerakan animasi. Tadi udah aku jawab ya, spesifiknya sih aku pakainya Adobe Premiere sama Clip Studio Paint gitu. Apa kakak punya rekomendasi app untuk mobile yang bisa dipakai untuk buat konten? CapCut tuh sebenarnya sakti banget loh. CapCut tuh bisa melakukan banyak hal. Boleh cari-cari tutorial aja. Karena kalau benchmarknya yang seperti aku, sebenarnya animasi aku tuh sangat simpel, teman-teman. Bener-bener berangkatnya bahkan dari gambar yang statis ya, mostly. Jadi teman-teman bisa juga untuk coba pelajari si aplikasi yang di HP aja tuh sebenarnya kadang-kadang udah cukup sih. Itu bocorannya. Tapi kalau misalkan mau tahu lebih lanjut tentang proses aku sendiri dan juga secara tools-nya, dan emangnya kalau manfaatin yang ada di HP itu gimana, nanti itu akan aku bahas di masterclass juga gitu. Terus ada Kak Afif Abdillah, cerita awal kakak, titik balik yang bikin kakak diterima banyak orang seperti sekarang. Tolong ceritakan juga proses sampai sana. Jadi memang nggak ada yang instan ya teman-teman. Awalnya aku juga nggak gitu niatin banget untuk, aku nggak nyangka sih, jujur aku nggak nyangka, dan awalnya tujuan aku memang ingin menghibur orang, tapi nggak nyangka sampai banyak banget gitu loh. Apa ya, itu sebenarnya sambil jalan banget, sambil jalan aku menyadari kayaknya lebih baik kalau aku relatable nih bikin kontennya gitu. Jadi aku nyeleksi juga ide yang akan aku pakai, lalu ketemulah nih titik baliknya. Bisa dibilang titik balik tuh yang konten si kucing yang hamil ini ya, konten kucing betina yang pakai lagunya Kak Titik Kamal itu sih kayaknya titiknya ya yang bikin diterima banyak orang, karena mungkin orang lihat ini dianimasiin nih mungkin belum ada gitu ketika lagu itu sedang trending. Jadi penting juga sih kalau teman-teman menawarkan sesuatu yang baru yang orang-orang belum pernah lihat, terutama dari tren yang sedang berjalan. Gitu sih. Ya dibilang prosesnya gimana, bener-bener nggak instan sih bisa dibilang. Gitu. Gimana cara yang paling efektif untuk menentukan audiens yang tepat? Caranya adalah bidik audiens yang sama dengan diri kamu sendiri gitu sih sebenarnya. Kalau saran aku ya. Jadi audiens yang tepat ini sebenarnya kemudian balik lagi ke gimana kamu akan memperlakukan si audiens ini dan gimana kamu akan membuat konten yang sesuai dengan audiens ini gitu kan. Dan semua itu jalan pintasnya adalah kamu sendiri yang jadi audiensnya gitu sih sebenarnya titik mudahnya. Makanya kalau teman-teman tahu konten creator yang memang suka bahas parenting gitu ya, dia sendiri adalah parent gitu. Contohnya gitu. Boleh sharing nggak kak item-item yang biasa ditulis pas lagi nyariin atau ngumpulin? Oh, oke. Jadi apa yang ditulis pas lagi ngumpulin ide, judul, tema, inti cerita, caption. Jawabannya adalah apapun. Apapun itu yang terbesit tulis aja. Nggak ada pakem kok kalian harus langsung nentuin judul atau tema atau intinya apa. Nggak. Makanya tadi kenapa secara teorinya di awal aku bilang tuh idea generation ya. Jadi dikumpulin aja dulu semua-muanya, seaneh apapun, pendek apapun, absurd apapun, tulis aja. Nggak ada pakemnya, nggak ada aturannya. Nah, yang ada aturannya itu adalah saat kalian nyeleksi nantinya di tahap kedua itu. Jadi di awal saat ngumpulin ide itu benar-benar bebas banget. Terus tadi udah dibahas ya. Oke, mungkin Kak Bening ini pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri sesi hari ini. Silakan Kak Bening. Atau mungkin mau dicari yang acak ya? Iya, siap. Aku coba cari dulu, karena banyak yang pertanyaannya kayaknya berulang juga sih. Aku izin coba lihat-lihat dulu ya, teman-teman. Hashtag berpengaruh, mengumpulkan konten. Yang penting buat konten, kita mulai dulu ya, Kak. Ini dari Karin ya. Halo Karinda, yang penting buat konten kita mulai dulu ya, Kak. Tapi aku mau nanya, gimana cara cara mulai konten dengan akun yang benar-benar baru? Apakah harus mengandalkan tren
kayak bikin kontennya ride the wave, atau apakah tiap upload harus pakai tag yang banyak? Atau jangan-jangan suntik followers? Oke, mengandalkan tren. Iya, kalau menurut aku sih harus coba dulu sih dengan tren dan konsisten konten juga ya, supaya orang tuh tahu kalau kita itu rajin konten gitu. Dan kalau soal tag sih itu sebenarnya kita meningkatkan posibilitas reach-nya aja gitu loh. Jadi kalau ada orang yang nyari dengan kata kunci tertentu, jadi keluar tuh konten kita. Dan gimana cara mengatasi stres juga pertanyaannya, misalkan nggak ada yang nonton konten. Gimana biar nggak ngedown ya kalau misalkan nggak ada yang nonton? Jawabannya adalah nggak ada cara lain selain tetap semangat sih. Tetap semangat dan juga itu tadi, kalau yang tadi aku bilang, review lagi si armor kalian tadi. Apakah memang udah sesuai kah dengan audiens? Kalian harus pastiin kalau insight-nya tuh masuk juga gitu loh ke audiens. Kalau memang goal-nya mau jadi relatable, ini udah cukup relatable apa belum sih gitu. Apakah tiap bla bla bla, ini harus ya gitu sih. Harus jangan ngedown sih, tetap semangat terus. Nanti akan ada titiknya kok kalau misalkan kita berusaha. Dan lama-lama sambil kita jalan tuh bakalan bisa nemu, asalkan ya itu tadi, kita bisa mempertemukan ide yang tepat ke audiens yang tepat dan di waktu yang tepat. Itu sih yang perlu diingat. Mungkin segitu dulu kali ya Kak ya. Semoga membantu teman-teman. Mungkin nantinya bisa ketemu lagi di masterclass dan semoga bermanfaat. Terima kasih banyak juga sudah hadir di malam hari yang indah ini. Oke, terima kasih banyak Kak Bening buat penjelasannya tentang kelas hari ini dan juga peserta yang udah stay sampai udah jam 9 juga nih, pada semangat banget buat belajar tentang konten. Oke. Nanti aku mau mengingatkan lagi dan aku juga mohon maaf apabila banyak sekali pertanyaan yang ke-skip untuk malam hari ini. Untuk itu aku sarankan nanti kalian bisa join di next kelasnya Kak Bening di tanggal 22 Juni. Jamnya sama kayak malam hari ini ya teman-teman. Terus kemudian mungkin banyak yang nanya, tanggal 22 aku nggak bisa join nih Kak, lagi kerja dan lain sebagainya. Nah, itu nggak apa-apa banget, karena nanti kalian tetap dapat recordnya, terus dapat materi dari Kak Bening juga, gitu ya teman-teman. Oke, dari Kak Bening mungkin ada yang mau disampaikan pesan-pesan buat peserta sebelum aku akhiri sesi hari ini. Silahkan. Sekali lagi terima kasih sih teman-teman, dan aku tentunya berharap banget semoga apa yang aku sampaikan malam ini berdasarkan pengalaman aku bisa menjadi manfaat untuk teman-teman, dan juga semoga bisa teman-teman ingat dalam membuat konten ke depannya. Terima kasih banyak untuk Amazing, Kak Caca, dan juga untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Sekali lagi. Oke, terima kasih Kak Bening, terima kasih teman-teman. Nanti jangan lupa ya ikutan kelasnya Kak Bening, dan juga jangan lupa share keseruan webinar hari ini di Instagram kalian, Instastory kalian, tag Bumbu Kentang dan juga Amazing ID. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya Kak Bening @bumbukentang dan juga Amazing ID untuk update tentang kelas-kelas terbaru maupun konten-konten terbaru dari keduanya. Gitu. Oke, selamat malam teman-teman. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di next kelasnya Kak Bening. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat.